Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terpujilah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Layakkanlah kami semua berdoa di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Tuhan, layakkanlah hamba yang hina dina, penuh dosa ini. Ampuni segala dosanya. Tuhan saja yang berfirman, bukan kata-kata manusia. Dihancurkan semua kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tuhan Roh Kudus hadir di tengah kami. Berfirman Tuhan, kami semua sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin memakai satu judul, yaitu bila ku renungkan kasih Tuhan, apa balasanku kepadanya? Saudara, kita melihat dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 39. Saudara, kita melihat gambar ini, kita melihat seorang yang gila. Bukan gila saja, super gila, super jahat. Saudara, dia hidupnya dirantai karena sering melukai orang. Dia super kuat. Dia bisa menjatuhkan 4 orang yang memegangi dia. Rantai bisa diputuskan. Tetapi dia juga sering disiksa oleh iblis. Sebab iblis yang merasuknya bukan cuma 1 orang, disebut legion atau 1 regu. Saudara, bukan saja dia menyiksa orang, dia juga sering disiksa iblis. Sebab iblis yang merasuk itu sering menyiksa dia. Berikutnya, dia juga orang yang sangat sengsara. Dia sering kelaparan karena tidak ada orang yang berani memberi makan dia. Orang ketemu mereka lempari batu supaya jangan mendekat dia. Dia makannya cuma bersandar makanan yang disediakan di kuburan, sembayangan di kuburan. Dan itu pun bukan setiap hari. Maka dia sering kelaparan. Dia hidupnya juga sengsara. Kalau tidur mencari kuburan yang ada atapnya. Tetapi kalau malam hujan keras, dia juga basah kuyup. Kalau siang kepanasan, hidupnya sengsara. Pada waktu dia sadar ingin pulang ketemu keluarganya, orang kampung melempari dia dengan batu. Saudara, orang ini adalah orang yang menunggu kematian. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Alkitab ditulis Tuhan mencari dia melewati gelombang besar yang hampir mengakibatkan perahunya tenggelam. Tuhan datang menginjili dia, menyelamatkan dia, berkata kepadanya, aku mengasihi engkau, aku rela mencari engkau, meskipun banyak orang yang ingin membunuh saya rela diludahi, meskipun orang takut mengabarkan Injil. Kalau diludahi, saya diludahi puluhan orang, kalau dikumpulkan bisa 1 falo. Saya dipukuli orang, disesah orang Yahudi 40 kali kurang 1 dengan cambuk yang diikat dengan tulang-tulang yang tajam. Saya juga banyak orang lihat takut mengabarkan Injil, apalagi kalau diancam telapak tangannya dicocok jarum. Tetapi aku rela disalib, dipaku dengan paku yang besar begini, paku tanganku, kakiku, itu berapa sakitnya. Aku rela demi mengasihi engkau, supaya engkau diselamatkan, supaya engkau bebas dari api neraka yang dahsyat, api yang tidak mati. Orang di sana melompat-lompat, menjerit-jerit kesakitan, minta ampun, minta mati, tidak bisa mati. Aku datang membebaskan kau, dan supaya kau boleh masuk surga
Di sana lantainya dari emas, dindingnya dari permata yang mahal-mahal. Engkau penuh sukacita, istirahat selama-lamanya di sana. Orang gila ini ketika mendengar, dia berlutut, Tuhan terima kasih, kasih-Mu yang besar. Aku mau ikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kau tidak usah ikut aku. Tidak semua orang bisa menjadi rasul. Pulanglah saja. Ceritakan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan padamu, pada istrimu, pada anakmu, agar mereka juga selamat, agar mereka juga bebas dari api neraka yang dahsyat itu dan boleh masuk ke surga. Apa yang diperbuat orang gila ini? Dia menyembah Tuhan lalu pulang bertemu dengan istrinya, anak-anaknya, berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan. Dia ceritakan kasih Tuhan yang besar ini kepada anaknya, kepada istrinya. Kira-kira setelah 1 jam, lalu istri anak-anak itu menerima, bertobat. Lalu orang gila ini yang sudah sembuh duduk sejenak. Ada sesuatu yang direnungkan. Renungan itu adalah berupa nyanyian. Nyanyian yang biasa kita renungkan. Bila aku renungkan, kita akan bernyanyi bersama. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apakah balasan padanya? Saudara, setelah orang itu merenung sejenak, dia lalu berkata kepada istrinya, istriku, anakku, aku akan pergi ke kota Dekapolis, akan kukelilingi, aku akan cerita tentang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang dahsyat itu, dan api neraka yang dahsyat yang membuat orang tidak bisa mati dan menderita selama-lamanya. Oh Pak, jangan pergi Pak, nanti kau dilempari batu dibunuh. Oh tidak apa-apa bagiku, aku telah diselamatkan, mati diterima Tuhan masuk surga. Apalagi aku kalau mati dibunuh. Tuhan pernah berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberi engkau mahkota kebenaran. Lalu dia pergi. Tidak semua orang percaya dia sudah bertobat. Ada juga orang-orang yang melempari batu dia, dan tentu badannya ada yang luka, tapi dia maju terus dan banyak orang di kota itu diselamatkan. Saudara-saudara, orang gila ini pertama kali ketemu Tuhan, tidak pernah mendengar pendeta khotbah tentang Tuhan Yesus, tentang neraka, tidak ada. Tapi dia mau bersaksi untuk Tuhan, mau membalas kasih Tuhan yang besar. Kita yang sering mendengar anugerah Tuhan, tentang Tuhan Yesus, tentang neraka yang dahsyat, pengorbanan Tuhan yang dahsyat. Apa balasanmu padanya? Yang kedua saya mau tonjolkan, yaitu tokoh ini. Tokoh ini adalah orang bejat moralnya, perempuan Samaria. Dia bukan bejat saja, tapi super bejat. Kita melihat dalam ayat Yohanes pasal 4 ayat 28. Itu menceritakan pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan ini. Perempuan ini bukan saja bejat moralnya, tapi super bejat. PSK biasanya cuma sedot uang orang lain. Tapi orang ini, perempuan ini bukan saja sedot uang orang lain. Dia juga sikat rampas suami orang. Bukan cuma satu suami, 2 suami, 5 suami. Dia satu kali sikat. Oleh karena itu, dia sangat dibenci orang kampung itu. Orang ketemu dia, akan pukuli dia, akan lempari batu dia. Mungkin ada yang mau membunuh dia. Terutama yang suaminya dirampas oleh perempuan ini. Hidupnya sangat sengsara. Hidupnya dalam ketakutan. Dia mengambil air. Tunggu jam 12, jam 1. Di tanah Palestina udara sangat panas. Bisa sampai 40-50. Dia tunggu jam 12, jam 1. Tidak ada orang yang mengambil air. Dia pergi mengambil air supaya jangan ketemu orang. Tuhan Yesus mengasihi dia, mencari dia dan menginjili dia, memberitakan Injil
Injil seperti yang diberitakan kepada penjahat, orang gila, super gila tadi. Diceritakan Tuhan rela diludahi, rela dipaku dengan paku yang besar, rela disalib, rela ditombak, rela dicambuki 40 kurang 1 demi mengasihi dia dan membebaskan dari neraka yang dahsyat. Lompat teriak-teriak, tidak bisa mati, bukan 100 tahun, 1.000.000 tahun, selama-lamanya berbeliun-beliun, dan diceritakan boleh masuk surga. Wah, perempuan, apa yang diperbuat perempuan ini? Setelah Tuhan Yesus pergi, dia merenungkan sejenak. Apa yang direnungkan? Mari kita nyanyikan bersama. Bila ku ingat kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apakah balasan padanya? Setelah itu saudara, apa yang ia perbuat? Dia lari, tinggalkan tempayannya, lari ke kota Samaria. Dia berteriak-teriak, bersaksi buat Tuhan. Aku ketemu Tuhan, aku ketemu Mesias. Dia dahsyat kasihnya, dia dahsyat pengorbanannya, supaya kita bebas dari neraka yang dahsyat, neraka yang selama-lamanya membuat kita tidak bisa mati. Saudara, dia bisa dibunuh orang, tapi karena merenungkan kasih Tuhan yang ajaib, dia tidak takut semua itu. Dia membuat hampir seluruh kota Samaria percaya Tuhan. Perempuan ini tidak pernah dengar khotbah tentang neraka, tentang orang yang diselamatkan, tentang Tuhan Yesus. Tapi dia rela sendiri. Dia tidak disuruh oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dia sukarela sendiri. Dia pergi sendiri karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengar banyak kasih Tuhan tentang Tuhan Yesus, tentang neraka yang dahsyat. Kita sering disuruh, tapi kita sering tidak berbeban. Orang ini tidak disuruh, tapi dia pergi. Saudara-saudara, apa balasanmu kepada dia yang mati untuk kita? Kita melihat berikutnya, yang terakhir adalah orang yang di dalam neraka. Dia super sengsara dan super hancur lebur. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa di dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Saudara, dalam cerita ini kita melihat orang ini masuk dalam neraka, melompat-lompat tiap saat, teriak-teriak kesakitan, tidak ada harapan untuk bebas, dan dia minta, dia karena panasnya, sengsaranya dahsyat di neraka ini, dia ingat 5 saudaranya supaya diperingatkan dengan sungguh. Saudara, bagaimana keadaan sebetulnya dalam neraka itu? Saudara, yang pertama adalah sangat panas. Kita melihat satu gambar lagi. Ini adalah satu kurungan yang di bawahnya dipanaskan dengan api kompor dan kayu. Apa yang terjadi orang yang di dalam kurungan ini? Berteriak-teriak, menjerit-jerit, melompat-lompat, kesakitan. Saudara-saudara, itu hanya api di dunia saja. Pernah satu kali satu orang dijatuhi hukuman mati, lalu hukuman itu dirubah, bakar jari dengan kompor gas. Dia merasa senang, wah bebas dari hukuman mati. Dan ketika dilaksanakan, dibakar jarinya, jari yang pertama dia teriak-teriak kesakitan, menjerit-jerit, dan 4 jam kemudian dia pingsan. Dia disiram air, lalu jari yang kedua dibakar. Ketika dia sadar, menjerit-jerit, teriak-teriak, dan pingsan. Ya, lama pingsan. Kemudian disiram air, dia sadar akan bakar jari ketiga. Ketika akan dibakar jari ketiga, dia minta mati saja, sudah tidak tahan. Saudara-saudara, itu hanya api dunia. Dia tidak tahan, dia teriak-teriak, dia rela mati saja. Apalagi api neraka. Saudara tentu pernah
dengar api kremasi jenazah? Wah, itu ribuan kilowatt. Ketika saya di pelayanan di Semarang sering melaksanakan kremasi jenazah. Itu di dalam satu dinding dibuat satu bunker yang tahan ribuan kilowatt. Peti jenazah dimasukkan, pintu bunker ditutup, lalu knop di dinding ditekan, seperempat jam semua yang di dalam jadi abu. Saudara, itu api kremasi. Api yang biasa saja orang tidak tahan, apalagi api kremasi. Kemudian dengar lagi api neraka. Itu lebih dahsyat lagi, saudara-saudara. Mungkin orang berkata, wah, itu Allah itu katanya kasih, mengapa sediakan neraka yang dahsyat? Neraka itu bukan untuk manusia, itu adalah untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Saudara, manusia disediakan surga, tapi sayang menjadi pengikut iblis. Kita mari merenungkan orang yang di neraka itu bagaimana samsaranya. Yang pertama, dia berteriak-teriak, lompat sana, lompat sini, menjerit-jerit kepanasan. Kita sering lihat orang di neraka tenang-tenang di dalam api. Itu sebetulnya tidak betul. Teriak-teriak, lompat sana, lompat sini, menjerit-jerit. Sedang api yang biasa saja, lompat-lompat, menjerit-jerit, apalagi api neraka. Yang kedua, dia minta pengampunan, minta diampuni, ya, minta kepada Bapak Abraham. Oh Bapak Abraham, ampuni saya, mintakan kepada Tuhan Yesus supaya saya diberi kesempatan satu kali lagi. Saya akan giat ibadah di dalam gereja, tiap hari sembahyang, tiap hari baca Alkitab, tiap hari menyanyi, tiap hari menyembah persembahan, biar dipukuli, dipenjara, dibunuh. Saya rela, ya Bapak Abraham. Bapak Abraham menjawab, wah maaf anakku, sudah terlambat, tidak bisa lagi. Permohonan ampun lagi. Kalau begitu, itu Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang yang suka mengabarkan Injil, menyelamatkan orang dari neraka. Korban dipukuli, diseksa, dipaku, korban besar untuk menyelamatkan mereka. Berilah saya kesempatan sekali lagi. Saya akan mengabarkan Injil kemana-mana, setiap detik, setiap waktu, setiap jam. Biar aku dipukuli, biar aku diseksa, biar aku dibunuh. Aku rela. Juga sudah terlambat anakku. Permintaan ketiga, dia bertanya, ya Bapak Abraham, berapa lama aku di sini? Apakah 100 tahun? Apakah 1000 tahun? Dijawab Bapak Abraham, selama-lamanya anakku, berbeliun-beliun, tidak ada akhirnya. Selama-lamanya. Sedang berapa jam saja saya tidak tahan. Selama-lamanya. Aduh, begini celakanya nasibku. Tidak ada akhirnya. Kalau begitu, Bapak Abraham, saya minta mati saja. Minta dibunuh. Minta supaya aku berhenti dari penderitaan ini. Oh, di sini tidak bisa mati. Di sini selama-lamanya. Aduh, celaka aku. Berapa jam saja tidak tahan. Aku selama-lamanya. Dia cekik lehernya supaya bisa mati. Dia pukul-pukulkan kepalanya pada dinding supaya bisa mati. Tapi tidak bisa mati. Saudara, orang di dunia tidak suka mati. Saya ingat bapak saya ketika sakit kanker. 7 hari teriak-teriak kesakitan siang dan malam. Hari ke-7 dia mati. Berhenti segala penderitaannya. Saudara, ada juga ipar saya punya anak, mamanya sakit berat, macam-macam selang di dalam tubuhnya, dipasang di tubuhnya. Teriak-teriak, menjerit-jerit tiap saat. Anaknya yang umur 12 tidak tahan melihat dia menderita. Minta supaya dicabuti saja semua selang-selang itu. Dan tidak lama dia mati. Saudara, kematian di dunia menghentikan semua penderitaannya. Kalau bisa mati, orang dunia syukur berhenti dari penderitaannya. Maka ada orang yang bunuh diri, disuntik mati dan lain-lain.
tapi di neraka tidak bisa mati. Dan permintaan berikutnya dia bilang sama Bapak Abraham, ya Bapak Abraham, peringatkan itu mereka orang-orang Kristen di dunia. Mereka begitu kejam, mereka begitu egois, mereka tidak memperdulikan orang lain, tidak mau memberitahu kalau ada juru selamat yang korban yang mati untuk mereka, untuk kami yang mau membebaskan neraka yang dahsyat ini. Mereka tidak, mereka egois, mereka begitu jahat, tidak mau memberitahu kepada kami, tidak mau beri traktat saja atau bersaksi supaya mungkin waktu itu kami bertobat bebas dari neraka ini. Ya Bapak Abraham, beritahu kepada Tuhan Yesus orang-orang begini, apakah mengapa dilayakkan masuk surga? Egois dan jahat. Hei teman-temanku, Peter, Yohanes, Freddy, Robert, Madalena, Maria, itu macam-macam nama disebut. Kamu temanku tapi kejam, teman baik tapi tidak pernah memberitahu anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang mau membebaskan dari neraka yang dahsyat. Saudara-saudara, jikalau namamu disebut, apakah jawabanmu? Inilah kesempatan untuk memberitahu anugerah Tuhan kepada mereka. Dan permintaan penghabisan adalah orang kaya ini tahu begitu dahsyat, hebatnya neraka ini. Macam-macam permintaan dia tidak terkabulkan. Dia ingat saudara-saudaranya supaya diperingatkan dengan sungguh-sungguh jangan jatuh ke tempat ini. Saudara, orang yang tidak pernah memperhatikan keselamatan orang lain sekarang begitu bersemangat mau memberitakan berita sukacita ini kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya punya dosen orang Australia, banyak temannya menginjili dia tapi tidak mau percaya karena tidak sungguh-sungguh. Ada satu teman yang menginjili dengan air mata, dia kaget, dia wah ini tentu hal yang benar ini, yang serius. Dia lalu beli Alkitab, membacanya, bertobat. Bukan saja bertobat, sekarang jadi dosen sekolah teologi. Bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Pertama adalah merenungkan kasih Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan, merenungkan dirinya sebetulnya masuk dalam neraka, menderita selama-lamanya, merenungkan firman Tuhan yang berkata, setialah kau setia sampai mati, aku akan memberi kamu mahkota. Saudara-saudara, kita sering kaget kalau ada orang ngabarkan Injil dipukuli, dimasukkan penjara, apalagi dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang kehilangan nyawa akan mendapat nyawa, yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Setialah engkau sampai mati, aku akan memberi engkau mahkota. Wahyu pasal 2. Saudara-saudara, kalau ada sanak saudaramu, keluargamu, suami istrimu, karena memberitakan berita sukacita ini, ditangkap, dipukuli, dipenjara, apalagi dibunuh, bersyukurlah, puji Tuhan, sebab orang itu dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga, dan Tuhan Yesus sendiri yang memasangkan mahkota itu di kepalanya. Saudara, misioneri Barat kenapa berani bersaksi, rela dibunuh, rela dicincang? Dia merenungkan kasih Tuhan, merenungkan dirinya seharusnya dalam neraka, merenungkan mereka yang berteriak-teriak dalam neraka, merenungkan panggilan mereka yang minta saudaranya diperingatkan dengan sungguh. Manson dan Lehman, orang Jerman yang rela dibunuh, rela dicincang di Batak karena iman ini, karena merenungkan akan anugerah ini. Bersaksilah melalui traktat, melalui PI, melalui bersaksi, ceritakan Yesus mati buat dia, menyucikan, meluputkan dari hukuman Allah dan menyediakan surga. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apakah balasan padanya?
seperti Yesus mengasihi daku. Ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Saudara, TI kepada anak-anak, bikinlah pos PI, Pondok Gembira, bersaksi kepada anak-anak. Dulu ada seorang pendeta yang sebelum sekolah teologi jadi guru sekolah minggu. Dia cerita kepada anak-anak sekolah minggu. 1/4 jam sudah habis bahannya. Anak-anak itu berteriak, tambah lagi om, tambah lagi om. Saudara-saudara, sebagai penutup saya mau tutup dengan satu nyanyian 375 dalam lagu gereja. Nyanyian ini punya latar belakang ketika seorang bapak akan mati. Dia sangat gelisah, ketakutan. Lalu datang pendetanya. Wah, dia berkata orang ini belum diselamatkan. Lalu diinjili. Tapi orang itu berkata, Pak, saya sudah percaya Yesus sudah diselamatkan. Cuma saya dalam seumur hidup tidak pernah bersaksi, tidak pernah bawa jiwa orang. Aku takut ketemu Tuhan, tidak layak ketemu Tuhan. Wah, pendeta itu kaget. Jemaatku banyak yang seperti begini. Lalu dia menulis satu syair, diberi not dan menjadi satu nyanyian dalam buku nyanyian gereja kita nomor 375. Kita akan nyanyikan bersama. 主若今日觉我灵魂，我能坦然献主宝，缺少珍宝向主献赠，赎罪大恩摆摆手。工商为臣，我既起步，何能如此见恩主？为令一人来归耶稣，许可空所回天父。Bila Tuhan memanggilku, layak aku jumpa Dia. Belum seorang pun ku bawa kembali pada Bapa. Dengan hampa ku pulangkan, jumpa Tuhan di surga. Belum seorang pun ku bawa, layak ku jumpa Dia. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami sudah mendengar banyak firman-Mu, anugerah, pengorbanan Tuhan. Membebaskan kami dari api neraka yang dahsyat, menyediakan surga. Tapi banyak yang belum mendengar. Tuhan, berilah kami dorongan kesempatan untuk bagikan berkat agar kami waktu ketemu Tuhan kami tidak menyesal dan tidak merasa gentar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.